Halo sahabat semua, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan semangat dan hasil yang baik. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kalau begitu, mari langsung masuk pada penjelasannya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai macam perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Tujuan utama dari kurikulum Merdeka agar terwujudnya profil pelajar Pancasila dan juga upaya untuk memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah kita alami. Di tahun pertama, kurikulum Merdeka ini hanya diberlakukan di kelas 1 dan kelas 4 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA. Kompleksitas penerapan kurikulum Merdeka ada 4. Yang pertama, kompleksitas sederhana. Artinya dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka nanti, Bapak Ibu mengikuti contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah secara total, seperti modul ajarnya, format, asesmen, merancang proyek, dan lainnya. Yang kedua, kompleksitas dasar. Artinya, contoh yang sudah ada dimodifikasi oleh guru atau satuan pendidikan Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik masing-masing. Yang ketiga, kompleksitas sedang. Ketika SDM sekolah sudah mampu, maka nantinya tidak butuh lagi contoh. Artinya, sudah mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks sekolah masing-masing dengan melibatkan masyarakat secara terbatas. Yang keempat, kompleksitas tinggi, yaitu mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara luas. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian yang dipakai yaitu asesmen diagnostik. Artinya, penilaian tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga dilakukan di awal atau sebelum pembelajaran. Contohnya, jika kita mau berobat ke dokter, dokter tidak serta-merta langsung menyuntik dan memberikan kita obat, tetapi kita diperiksa terlebih dahulu. Apa keluhan kita yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan dari hasil diagnosa tadi, baru dokter akan melakukan tindakan. Perlu diketahui, kurikulum Merdeka bukan merupakan pengganti kurikulum 2013, melainkan melanjutkan dan memperkuat kurikulum 2013 itu sendiri, dan juga kurikulum-kurikulum terdahulu. Hal ini dibuktikan kurikulum ini masih berorientasi holistik. Ada sosialnya, ada emosionalnya, dan juga ada spiritualnya. Dan ini semua terdapat di kurikulum 2013. Makanya ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Tetapi ketiganya itu belum muncul secara signifikan. Kadang hanya sebatas formalitas atau yang kita tulis di rapor saja. Contohnya, jika mata pelajaran matematika dalam seminggu itu ada 4 jam, maka 3 jam itu pembelajaran klasikal di kelas seperti biasa. Kemudian yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran proyek. Apa itu pembelajaran berbasis proyek? Yaitu pembelajaran dengan kegiatan sebagai media, peserta didik dapat melakukan eksplorasi, analisa, penilaian, interpretasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil karya. Dalam pembelajaran berbasis proyek, yang dinilai bukan hasilnya, melainkan bagaimana siswa-siswi menjalankan proyek tersebut, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka mengungkapkan pendapat, bagaimana mereka bertanggung jawab, bagaimana mereka bisa memecahkan sebuah masalah. Itulah yang akan dinilai. Yang kedua, kurikulum ini masih berbasis kompetensi, bukan konten atau materi. Artinya, kurikulum yang disusun ini berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada siswa-siswi, bukan tentang keluasan materi, bukan tentang banyaknya materi yang diajarkan guru, melainkan apa yang bisa dilakukan siswa dengan materi tersebut, bagaimana manfaatnya untuk kehidupan nyata. Kurikulum Merdeka ini
siswa-siswi berfokus pada materi esensial. Yang penting, siswa-siswi itu bisa melatih literasi maupun numerasinya. Kemudian yang ketiga, yang akan dilanjutkan di kurikulum ini adalah tentang kontekstualisasi budaya. Artinya, penyesuaian kurikulum dengan visi misi sekolah dan juga kebutuhan belajar siswa nanti akan diperkuat lagi dengan fleksibilitas baik guru, siswa, dan sekolah. Selanjutnya, struktur kurikulum sebelumnya mengunci jam pelajaran per minggu. Maka di kurikulum baru ini, jam pelajaran per tahun, bukan per minggu. Misalnya, pelajaran matematika, jika per minggu ada 3 jam, berarti kalau 1 tahun ada 144 jam. Itu tidak harus dibagi per minggu, tetapi yang terpenting 144 jam itu terpenuhi selama 1 tahun. Kemudian, kerangka kurikulum sebelumnya mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Contohnya kelas 1, anak harus bisa melakukan ini. Kelas 2, anak harus bisa melakukan itu. Di kelas 1 dan 2, anak harus bisa melakukan ini dan itu. Nantinya, kurikulum Merdeka ini tidak lagi menetapkan tujuan pembelajaran per tahun, melainkan per fase. Di fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B, yaitu kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C, kelas 5 dan kelas 6 SD. Fase D, yaitu kelas 7, 8, dan 9 di SMP. Fase E, yaitu untuk kelas 10 SMA. Fase F, yaitu untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA. Contoh di fase A, siswa mampu membandingkan bilangan caca 0 sampai dengan 100. Karena di fase A tadi ada kelas 1 dan kelas 2 SD, maka untuk memenuhi capaian pembelajaran ini boleh dicapai di kelas 1, boleh dicapai di kelas 2, atau boleh juga diajarkan di kelas 1 dan kelas 2. Yang terpenting, di akhir fase ketika anak akan naik di kelas 3, anak sudah bisa mencapai capaian pembelajaran ini. Di kurikulum Merdeka, tidak ada lagi KKM. Karena pembelajarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran nanti, kita diminta untuk berfokus pada penilaian prosesnya, bukan hasil. Untuk efisiensi waktu, saya akan membahas karakteristik pembelajaran kurikulum di jenjang SD saja. Di tingkat SD nantinya, pembelajaran IPA dan IPS akan digabungkan menjadi satu, yaitu IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang dimaksudkan agar menjadi fondasi awal siswa ketika belajar di SMP. Untuk materi IPA dan IPS nantinya mulai diajarkan di kelas 3. Kemudian di SD nantinya ada fleksibilitas pendataan pengorganisasian pembelajaran. Artinya di kurikulum 2013 kemarin Bapak Ibu harus memakai tematik. Nanti di kurikulum Merdeka guru diberikan fleksibilitas, yaitu bisa memakai tematik atau bisa juga berbasis mata pelajaran, dan mapel bahasa Inggris nanti sudah akan diakomodasi oleh pemerintah. Bahasa Inggris akan dijadikan mata pelajaran pilihan, bukan lagi mulok atau ekstrakurikuler, yang artinya nanti pengajar bahasa Inggris sudah diakui jamnya oleh Dapodik. Di tahun 2021, kurikulum Merdeka masih diterapkan hanya di sekolah penggerak yang jumlahnya ada 2.500 sekolah dan SMK Pusat Keunggulan yang berjumlah 901 sekolah yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, demikian penjelasan tentang implementasi kurikulum Merdeka. Di era digitalisasi ini, sebagai tenaga pendidik, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar siswa kita tidak ketinggalan dengan bangsa lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.